Di awal film, kita akan melihat dua petugas forensik, Amy dan Robert, sedang mengidentifikasi sebuah mayat. Namun karena hari itu bertepatan dengan ulang tahun Amy, di bangsal mayat itu mereka merayakan secara sederhana, bukan tempat yang tepat. Malam itu, Amy juga meminta izin untuk pulang lebih cepat. Tapi sebelum si bos mengiyakannya, mereka mendapat berita bahwa ada rombongan mayat yang sedang dilarikan ke tempat mereka dalam keadaan mengenaskan. Nguap ditutup. Tidak tanggung-tanggung, mayat itu datang secara rombongan. Ada 9 mayat yang harus mereka otopsi. Mereka merupakan korban pembunuhan oleh psikopat di sebuah hotel. Nah, di antara 9 mayat itu ternyata juga ada mayat si psikopat yang bernama Jacob Goodnight alias Ringken. Jacob, selamat malam. Iya. Akhirnya karena tidak tega melihat Robert bekerja sendirian, Amy memutuskan untuk tinggal dan membantu proses evakuasi. Dan betul sekali, jadi mereka berdua ini memeriksa 9 mayat tadi tanpa ada rasa takut sama sekali. Lagi kusuk memeriksa mayat si Jacob Goodnight, tiba-tiba Amy mendapat surprise berupa muntahan darah dari semayat. Berarti kemungkinan besar si psikopat ini masih tahap sakaratul maut. Akhirnya karena merasa kasihan pada Amy yang terlihat kesal dan kelelahan, Robert pun menyuruhnya pulang lebih dulu. Namun ketika berjalan di lorong rumah sakit, Amy mendengar namanya dipanggil dari salah satu kamar mayat. Wahidin. Amy, bukan Wahidin. Oh iya. Amy pun mencoba mengeceknya. Dan anjing! Hampir saja jantung saya copot. Tapi ternyata itu merupakan surprise dari teman-temannya. Shoot. Hai, jelas muncul. Amy tentu bahagia bahwa teman-temannya yaitu Carter, Tamara, Kayla, dan juga John kakaknya sendiri itu rela pergi ke kamar mayat demi memberikannya surprise. Bukan tempat yang tepat. Di tengah pesta itu, Tamara justru kebelet bercocok tanam bersama Carter. Dan alhasil ia memilih untuk melipir ke salah satu kamar mayat yang kebetulan milik Jacob Goodnight. Tapi di sini, Tamara justru penasaran dengan sensasi bercocok tanam dengan Jacob Goodnight. Kayak ada yang salah sama mbaknya. Alhasil, ia bersiap menunggangi mayat itu. Namun karena Carter cemburu setengah mati, Tamara kembali memilihnya menjadi partner bercocok tanam. Gimana masa cemburu sama mayat? Hanya saja mereka kini merasakan sensasi baru, yaitu bercocok tanam di kamar mayat dan di samping mayat. It's not a good place. It's not a good place. Saat sedang asik mencaklus rabi lebih Tamara, pasangan ini tiba-tiba dikejutkan dengan mayat psikopat yang tiba-tiba menghilang. Alhasil mereka terpaksa menghentikan aktivitas itu. Dan tak berselang lama, tiba-tiba lampu di kamar itu mati total. Awalnya Carter dan Tamara berusaha berpositif thinking bahwa teman-temannya sedang usil. Namun tiba-tiba saja mayat Jacob sudah bangkit kembali dan menyergap Carter. Sedangkan Tamara terlihat langsung berlari terbirit-birit sambil mencari pertolongan. Holden, bos Amy yang mendengarnya pun menghampirinya. Tapi sesampainya di sana, alih-alih bertemu Tamara, Holden justru bertemu dengan Jacob dan menjadi korban selanjutnya. Sementara itu, Amy, Kayla, dan John mulai mencari temannya di kamar mayat Jacob. Tapi bukannya bertemu dengan mayat Jacob, mereka justru dikejutkan dengan mayat Carter yang sudah bersimbah darah dan menjadi mayat penghuni sebuah rak. Ketegangan itu pun semakin bertambah usai seluruh aliran listrik telah diputuskan. Dan saat itu juga, Amy menemukan mayat atasannya yang sudah terbujur kaku. Tak jauh dari sana, mereka menemukan Tamara yang terlihat ketakutan. Di sini Tamara berusaha menjelaskan apa yang baru saja terjadi padanya dan juga Carter, termasuk bagian bercocok tanamannya yang terganggu, yang padahal itu nggak perlu, cuma ya memang asik sih. Di tempat lain, Robert sedang berusaha mengecek kerusakan listrik di rumah sakit, tapi dia justru terciduk oleh Jacob yang bersiap menyerangnya. Beruntung, Robert berhasil kabur dan bisa berkumpul bersama Amy dan rombongannya. Meski awalnya sempat merasa aman karena berada di ruang terpisah, tiba-tiba Jacob si psikopat berhasil membobol pintu pertahanan mereka. Dan alhasil mereka berusaha berlari sambil kocar-kacir yang membuat rombongan terpisah. Kayla yang saat itu terpisah dari rombongan pun terlihat sangat ketakutan. Apalagi tiba-tiba saja Jacob sudah berhasil menyekapnya. Namun tiba-tiba saja saat nyawanya sudah berada di ujung, Kayla, Jason kehilangan mood. Apalagi setelah ia mendengar Kayla mengucapkan, "Terima kasih Tuhan." Hal ini mengingatkan Jacob pada masa kecil yang selalu disiksa sang ibu. Di sini Jacob bertanya mengapa Kayla menganggap Tuhan telah menyelamatkannya. Sayangnya, belum juga mendapat jawaban, wanita di depannya itu terlanjur kehilangan banyak darah sampai membuatnya tewas. Menghabisi Kayla, kini Jacob terlihat mencari mangsa baru dengan senjata barunya di kamar mayat. Di sini ada Tamara dan Robert yang berusaha bersembunyi di balik tumpukan rak. Sedangkan di seberangnya terlihat Amy dan kakaknya yang juga berusaha untuk mengalihkan perhatian Jacob yang mulai mendekati persembunyian Tamara. Karena merasa memiliki peluang kabur, Tamara pun mulai bersiap. Dan sayangnya Jacob justru berhasil menebas lehernya.
Dan jelas saja wanita malang itu langsung tewas ketika. Selagi tertegun dengan kematian wanita di depannya, John menggunakan momen ini untuk kabur melalui kaca yang ia pecahkan. Namun sayang, ketika Robert dan Amy berhasil kabur duluan, ia berhasil ditawan oleh Jacob yang menyadari kepergian mereka. Meski di sini John memberikan perlawanan pada Jacob, tapi tetap saja ia harus mengakui kekuatan pas Smackdown kelas dunia ini yang cukup menggunakan satu tangannya untuk melawannya. Chokeslam. Sementara itu, Amy yang mendengar rintihan kakaknya bersiap untuk menyelamatkannya. Di sini John sudah mengingatkan Robert dan adiknya untuk berlari. Tapi karena ngeyel, Jacob justru langsung menusuk perut John sampai dia benar-benar tewas. Aduh. Seakan menyimpan dendam kesumat, Amy yang melihat psikopat itu berusaha untuk melawannya. Melihat wanita pujaannya berada dalam bahaya, tentu saja Robert berusaha menolongnya. Dan tapi ia justru mendapat hadiah gergaji tepat di bahunya. Aduh, enggak. Meskipun begitu, mereka beruntung karena masih bisa kabur dari sana. Sambil terseok-seok, Amy berusaha membawa Robert ke tempat aman dan mengobatinya. Pakai Hansaplast. Enggak, mohon kurang gede dong bang. Setelah itu, ia berencana untuk mengambil mobil Robert karena lelaki itu masih tidak bisa menggunakan tangannya. Iya mbak, kan habis gergaji. Ia pun keluar melalui celah serabi lempit di sana. Namun, ventilasi dong. Ia pun keluar melalui celah ventilasi di sana. Namun tak berselang lama, Amy kembali lagi karena ia melihat Jacob sudah berada di parkiran. Ya, bukan pemandangannya. Akhirnya mereka pun mulai mengubah rencana. Amy dan Jacob mencoba keluar melalui lorong rumah sakit. Selagi Robert berjaga-jaga, Amy berusaha membuka pintu yang akan mereka lalui. Tapi tiba-tiba saja sebuah pisau dari balik pintu tepat menghunus perutnya. Dan Amy pun mati seketika. Aduh, Amy. Usai menangisi kematian Amy, Robert berusaha kabur melalui ventilasi yang sudah dipecahkan oleh Jacob. Tapi usahanya ini berakhir sia-sia karena Jacob dengan mudah menangkapnya. Di sini terlihat Jacob bersiap-siap memenggal kepala Robert. Namun seakan tidak kalah akal, Robert menarik nozzle bahan kimia di sampingnya dan memberikannya kepada Jacob. Alhasil, zat kimia itu berhasil mengalir ke seluruh tubuh psikopat dan perlahan tapi pasti, psikopat itu terlihat tak berdaya lagi. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan oleh Robert. Ia lantas keluar dan berusaha kabur menggunakan mobilnya. Tapi ternyata portal rumah sakit sudah tertutup. Alhasil, ia harus turun untuk membukanya. Tepat setelah Robert menaikkan portal dan kembali ke mobil, ia sadar bahwa seseorang telah mengikutinya di kursi belakang mobil. Dan sayangnya, belum juga sempat kabur. Orang yang tak lain dan tak bukan adalah Jacob itu berhasil menghalangnya dan langsung mencongkel mata milik Robert. Dan film pun diakhiri dengan congkelan mata. Sungguh ending yang tapi cukup memuaskan banget sih buat asupan psikopat ya. Apa yang memuaskan dari film kayak gini? Ya ini Pak, sensasi lihat darah-darah muncrat, orang disiksa-siksa kayak gitu. Kalau film it's fun ya, kalau kita melihat yang asli muntah. Iya, cuma ya berarti kan memang tidak bisa dinikmati dong. Ya bisa dong. Kayaknya maksudnya kan kalau ini nonton, kan sama kayak kita nonton Doraemon tuh. Yaudah coba gimana samain ketika orang nonton senang film psikopat, gore dan lain-lain dengan Doraemon. Coba gimana? Doraemon psikopat, Pak. Kok bisa? Ya dia punya alat banyak. Iya kan memang dia robot ajaib kan? Iya, dia menyiksa Nobita agar ketergantungan alat. Oh, baca teori dari mana lagi sih? Ya teori Emon. Aduh, bukan ketergantungan alat. Maksudnya Doraemon itu kan membantu Nobita. Iya kan jadi ketergantungan. Iya. Bapak ibunya juga. Akhirnya nanti kalau udah gede mereka dibunuh. Iya juga. Enggak juga, Ding. Kenapa masa kecil saya jadi rusak sih? Enggak. Maksudnya kan Doraemon itu ngebantu Nobita karena Nobita kan minta tolong. Iya. Iya kan selayaknya. Ya kayak saya bantuin Anda kayak gitu kan. Enggak, kebalik anjing. Tolong dong. Sebenarnya nih, aduh susah baca ngomong ya. Mau ngomong yang sopan. Oh iya gini. Yang sopan. Ya enggak dong. Cuma bener sekali lagi, kenapa sih film ini jadi film yang favorit katanya? Why? I don't know why. People just like it. Maybe people just like something that different from their life. Karepmu mon. They don't realize that. Tapi saya benar-benar pengen tahu, emang kalian tuh nyari sadisnya kah, nyari tegangnya kah, atau memang ada hal lain sih? Nah, boleh tulis di mana aja. Saya juga nonton, cuma kayaknya kemarin saya bilang deh, kayaknya saya juga nggak bisa menikmati film ini kalau dalam porsi banyak. Seminggu satu aja cukup deh.
gue bisa seminggu 5 sih. Heeh. Kalau menurut gue film kayak gini memang sadis sih. Sadisnya itu bisa kayak gitu. Oh. Kayak lu pernah kesetrum gak sih? Emon, kesetrum bukanlah pengalaman yang indah dan tidak harus diingat-ingat. Ya Emon ya. Ya sudah ya, kayaknya daripada kita tahu pengalaman Emon yang aneh-aneh lagi, saya tutup video ini. Saya Dayat undur diri dan Emon sudah pernah kesetrum. Sampai jumpa di video kita berikutnya. By the way, semangat puasanya ya. Nggak ada orang kayak gitu cerita pernah kesetrum nggak? Nggak, itu bukan obrolan yang bagus Emon.